Hai, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa hari ini gue mau ngasih tahu tentang beritain bola hari ini dong. Tapi sebelum kita mulai, untuk sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen beritain bola. Di berita pertama, Manchester City akan melakukan dorongan terakhir untuk mengontrak striker Tottenham Harry Kane minggu ini. Masa depan Kapten Inggris yang membuat penampilan pertamanya musim ini sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Spurs di Wolves masih belum pasti dengan ketua Spurs Daniel Levy bertekad untuk mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu. Kisah masa depan Kane di Spurs terus bergemuruh, meskipun masih belum jelas bagaimana hubungan klub yang terus berlanjut dengan pemain di pasar dengan kemungkinan tangkapan yang dapat mereka harapkan untuk penyerang Inggris. Pemain berusia 28 tahun itu dianggap marah pada Daniel Levy yang dia yakini mengingkari kesepakatan mereka untuk menjualnya pada musim panas ini dengan ketua Spurs sudah menolak tawaran awal Manchester City senilai 125 juta pound sterling. Selanjutnya, Manchester United telah mendapat dorongan dalam mengejar striker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland yang klausul kontraknya 64 juta pound sterling akan aktif pada Januari. Harga yang dipatok adalah 75 juta menurut beberapa informasi, tetapi tidak ada pihak yang ingin mengonfirmasinya. Apa yang tidak mereka sembunyikan adalah bahwa orang Norwegia itu tidak untuk dijual atau jika iya, harganya di luar pasar yang melebihi 200 juta euro. Borussia Dortmund tidak perlu menjual setelah transfer Sancho ke United dan untuk itu ia telah memasukkan 100 juta euro. Selanjutnya, Rennes telah membuat gelandang Prancis Eduardo Camavinga tersedia dengan harga 35 juta euro di hari-hari terakhir jendela transfer setelah ia menolak menandatangani kontrak baru di klub. PSG mendekati kesepakatan untuk Eduardo Camavinga menurut L'Equipe. Gelandang itu akan menelan biaya sekitar 25 juta pound sterling dan akan bergabung dengan beberapa pemain dengan nama besar di ibu kota Prancis musim panas ini. Pemain berusia 18 tahun itu menarik minat dari beberapa klub terbesar Eropa termasuk Manchester United dan Real Madrid. Tapi dia tampaknya akan tinggal di Prancis setelah awal yang mengesankan untuk karirnya di Rennes. Selanjutnya, Tottenham sedang mengejar gelandang serang Inggris U21 Noni Madueke, tetapi PSV Eindhoven telah mengatakan kepada klub London Utara itu bahwa akan dibutuhkan tawaran sebesar 40 juta pound sterling untuk mengontrak pemain berusia 19 tahun yang meninggalkan Spurs untuk bergabung dengan klub Eredivisie pada tahun 2018. 10 klub telah melakukan kontrak dengan PSV tentang ketersediaan Madueke, termasuk Spurs, Leicester, dan Wolves. Dan mereka semua telah diberitahu bahwa penawaran harus dimulai dari 40 juta pound sterling. Madueke telah mewakili Inggris di setiap level dari U16 hingga U21. Selanjutnya, Felipe Coutinho masih memiliki Liverpool sangat dalam di hatinya, kata agennya. Itu terjadi di tengah spekulasi mantan klubnya tertarik untuk mengontrak kembali pemain Brasil itu. Dan agen Coutinho, Kia Jorabian, mengisyaratkan playmaker tidak akan mengesampingkan kembali ke Liverpool karena dia masih menghargai klub. Jorabian mengatakan kepada Sky Sports, "Saya pikir Liverpool terletak sangat-sangat dalam di hatinya. Dia adalah penggemar berat mereka sepanjang kampanye. Dia berharap mereka memenangkan gelar dan dia memiliki afinitas yang sangat kuat di sana. Jadi saya pikir akan sangat sulit baginya untuk pergi ke pesaing langsung Liverpool dari sudut pandang pribadi." Selanjutnya, Chelsea telah melanjutkan pembicaraan dengan Sevilla mengenai bek Prancis Jules Koundé dan akan memberikan ruang di skuad mereka dengan mengizinkan pemain Italia Davide Zappacosta, pemain Prancis Kurzoma, dan striker Inggris Ike Ugbo untuk pergi. Thomas Tuchel ingin merampingkan skuadnya untuk memberi jalan bagi pemain internasional Prancis yang bernilai 68 juta pound sterling. Bek sayap Davide Zappacosta bergabung dengan Atlanta dengan status pinjaman awal dengan kesepakatan permanen senilai 8 juta pound sterling. Sementara striker Ike Ugbo bergabung dengan Genk seharga 5 juta pound sterling. Maka dari itu, Chelsea telah menghidupkan kembali pembicaraan mereka untuk bek tengah Sevilla Jules Koundé. Selanjutnya, Southampton hampir menyelesaikan kesepakatan untuk bek tengah Torino Laenko saat mereka mengikat pengganti Yannick Vestergaard. Tuttosport melaporkan bahwa kepala Torino Davide Vegnati mengirimkannya ke Southampton. Laporan tersebut menyatakan pihak Liga Primer akan membayar sekitar 6,4 juta pound sterling ditambah bonus untuk bek tengah dan kesepakatan itu dapat mencakup persentase penjualan di masa depan juga. Surat kabar itu menjelaskan bahwa Torino awalnya menginginkan 6,8 juta pound sterling untuk pemain mereka, tetapi pemain tersebut menjelaskan bahwa dia ingin meninggalkan Serie A. Jadi klub telah memilih untuk mengambil tawaran di depan mereka. Selanjutnya, legenda Arsenal Patrick Vieira menurut The Athletic merencanakan serangan senilai 10 juta pound sterling untuk Eddie Nketiah. Bos Crystal Palace sadar akan kebutuhan untuk memasukkan lebih banyak gol ke dalam skuadnya. Dengan pemain internasional Inggris U21 disiapkan untuk memberikan ancaman itu. Laporan mengklaim pemain yang menjadi kapten Inggris di Euro Under-21 Championships belum berkomitmen untuk perpanjangan kontrak dengan pakaian London Utara. Namun The Athletic melaporkan bahwa tim Emirates yang menghadapi West Brom dalam pertandingan Piala Liga sebelum perjalanan yang menakutkan ke Manchester City tertarik untuk menyetujui kontrak baru dengan penyerang tersebut.
Selanjutnya, West Ham telah memenuhi harga yang diminta Chelsea sebesar 26 juta pound sterling untuk bek Kurt Zouma, tetapi bek bertahan untuk menaikkan gaji yang signifikan. Menurut laporan, dan Zouma yang juga sedang diincar oleh Tottenham telah diidentifikasi sebagai salah satu target utama West Ham saat mereka ingin menambah pusat pertahanan mereka. Menurut The Athletic, tim asuhan David Moyes kini telah memenuhi harga yang diminta Chelsea untuk pemain berusia 26 tahun itu, dengan kedua tim London mencapai kesepakatan verbal. Namun, pria Perancis itu dikatakan menuntut kenaikan upah dari paket gajinya saat ini sebesar 125.000 pound sterling per minggu. Ia bisa menimbulkan masalah bagi The Hammers karena itu berarti mereka harus menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi. Selanjutnya, Tottenham sedang dalam pembicaraan untuk mengontrak Frank Kessie dengan status bebas transfer menurut laporan. Kontrak gelandang AC Milan di San Siro akan berakhir pada musim panas mendatang. Dan menurut Alessandro Jacobon, Spurs tidak membuang waktu untuk mendekati perwakilannya untuk mencoba dan mengamankan langkah ketika ia menjadi agen bebas. Dipahami bahwa Direktur Olahraga Fabio Paratici telah mengadakan pertemuan dengan agen Kessie Ataganga. Laporan itu menambahkan kontrak 5 tahun ditawarkan senilai 0,9 juta pound sterling per musim atau 132.000 pound sterling per minggu. Jacobon menambahkan Ataganga juga akan menerima komisi yang signifikan. Di berita terakhir, bek tengah Celtic Leo Holt berada di ambang kepindahan ke Liga Primer. Dia akan bergabung dengan Leeds United sebelum jendela transfer ditutup pada akhir bulan, menurut Phil Hay dari The Athletic. Di usianya yang baru 17 tahun, bek asal Norwegia ini merupakan salah satu pemain asuhan Marcelo Bielsa di masa depan. Bek tersebut tidak pernah memainkan pertandingan kompetitif untuk Celtic. Tetapi menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Ross County. Dan mantan bos Stagis John Hughes menjulukinya Virgil van Dijk berikutnya selama masa pinjamannya di klub. Dia akan bergabung dengan skuad U23 Leeds United setelah klub menyetujui biaya untuk anak muda itu. Kira-kira City benar-benar datengin si Kane gak ya? Dan MU benar-benar juga datangin si Haaland gak ya? Bisa bayangin gak sih Premier League nantinya gimana? Yuk kita ngobrol di kolom komen tentang berita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel Fokusin Bola ya. Dan jangan lupa juga nih untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gue Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and bye-bye.